Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan perjalanan naik kereta api Kamandaka. Ini dari stasiun Pekalongan menuju ke stasiun Purwokerto. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pemalang, kami persilakan untuk Nah, ini kereta api sudah akan tiba di stasiun Pemalang. Jadi jarak antara Pekalongan dengan Pemalang itu sebenarnya tidak terlalu jauh ya, hanya sebentar. Jadi setelah kemarin itu yang bagian akhir video itu berangkat dari stasiun Pekalongan, ini kita sudah akan tiba di stasiun Pemalang. Letak dari stasiun Pemalang itu juga hampir sama dengan stasiun Pekalongan, yaitu berada di sekitar pusat kota. Kalau berbicara mengenai Pemalang, itu saya sering dikira dari Pemalang ya, ketika bertemu orang-orang di Jawa Tengah menanyakan asal saya, karena saya kan dari Malang. Biasanya mereka untuk memastikan itu apakah Malang Jawa Timur atau Pemalang Jawa Tengah, karena namanya sama-sama ada Malangnya. akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tegal. Kami persilakan untuk Nah, selanjutnya ini saya skip ya perjalanannya. Kita akan tiba di stasiun Tegal. Jadi karena saya itu tadi itu ngantuk ya dari stasiun Pemalang, langsung saya skip ini stasiun Tegal. Dan letaknya ini juga berada dekat dengan pusat kota Tegal. Untuk di Kabupaten Tegal nanti ada lagi stasiun namanya Stasiun Slawi ya. Slawi itu merupakan ibu kota dari Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal ini juga merupakan salah satu wilayah di daerah operasi 4 Semarang kalau nggak salah, itu bagian akhirnya di sekitar sini. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Kalau saya ingat itu yang mulai masuk Brebes itu sudah masuk daerah operasi 3 kalau nggak salah, ikut Cirebon ya. Nah, sekitar setelah stasiun Tegal ini nanti kita akan menuju ke jalur segitiga antara Tegal, kemudian Perubuk, dan juga Cirebon. Nah, nanti akan saya bahas sedikit mengenai jalur segitiga kereta api tersebut karena cukup penting dan cukup unik. Itu adalah pintu masuk ya kota Tegal. Sebentar lagi kita akan masuk di stasiun Tegal. periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sepenuh. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.
Nah, kalau dilihat ini ada peron yang cukup panjang ya di stasiun Tegal. Saya suka sekarang PT KAI itu sudah mulai membangun peron-peron baru, memperpanjang peron maksudnya di stasiun. Jadi kalau dulu itu di beberapa stasiun itu tidak mendapatkan peron untuk kereta yang di nomor ujung-ujung ya. Sekarang sudah mulai mendapatkan peron. Seperti di stasiun Tegal ini. Jadi kalau dulu itu mungkin hanya kereta nomor tengah-tengah ya, nomor 3, 4, 5, 6 paling enggak itu yang dapat peron. Yang lain itu biasanya harus bergeser dulu ke kereta yang tengah. Nah, sekarang itu kalau saya lihat hampir di semua stasiun besar ya, terutama itu sudah diperpanjang peronnya sehingga penumpang yang turun tidak perlu lagi bergeser ke kereta yang nomornya itu tengah. Jadi ini lebih baik daripada sebelumnya. Dulu di stasiun Malang Kota Lama itu juga peronnya itu pendek ya. Jadi kalau mau turun itu biasanya harus bergeser dulu ke kereta tengah-tengah. Sekarang sama dengan stasiun Tegal, kalau nggak salah di stasiun Malang Kota Lama itu juga panjang peronnya. Kalau peronnya itu panjang, jadi penumpang itu enak ya. Seperti ini seorang ibu dengan dua anaknya yang berjalan dari peron yang cukup jauh, yang cukup panjang tadi menuju ke pintu keluar. Nah, sekarang kita akan meninggalkan stasiun Tegal dan menuju ke stasiun Slawi dan akan memasuki segitiga jalur antara Tegal, Prupuk dengan Cirebon. Segitiga jalur ini atau jalur segitiga ini adalah jalur yang menghubungkan antara daerah operasi 4, daerah operasi 3 dan daerah operasi 5 Purwokerto. Jadi kalau biasanya itu ada pertemuan namanya pertemuan di sebuah stasiun, yaitu ada percabangan di stasiun. Tapi kalau segitiga ini itu jalurnya memang bentuk segitiga seperti gambar ini ya. Nah, itu adalah jalur segitiganya. Jadi kereta-kereta api dari Jakarta, kereta api dari Semarang, kereta api dari Purwokerto, dari Jogja itu biasanya akan melewati segitiga itu. Nah, segitiga yang akan dilewati oleh kereta api Kamandaka ini adalah jalur antara Tegal dengan Prupuk. Jalur ini adalah jalur yang cukup sepi dibandingkan dua jalur lain pada segitiga tadi. Kalau pada segitiga antara Cirebon dengan Prupuk itu hampir dilewati oleh banyak kereta api, baik kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis maupun kelas ekonomi. Kalau yang jalurnya itu dari Cirebon kemudian Brebes ke Tegal itu juga banyak dilewati. Nah, kalau jalur yang ini, jalur yang antara Tegal dengan Prupuk ini, kalau tak salah dari yang saya baca ya, itu hanya kereta api Kamandaka ini dengan kereta api Joglo Semarkerto. Selain itu ada juga kereta Ketel. Nah, itu percabangannya tadi ya. Itu yang
apa namanya, menuju, saya lupa menuju mana itu, pokoknya percabangannya. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi kereta api yang melewati jalur ini itu adalah kereta api Kamandaka dan Joglo Semarkerto. Selain itu ada kereta api Ketel atau kereta api BBM ya yang kita kenal, itu juga melewati jalur antara stasiun Tegal dengan stasiun Perupuk. Meski begitu, jalur ini sangat penting ya, karena kalau tidak ada jalur ini, maka dari Purwokerto harus memutar dulu ya. Makanya meskipun sepi, itu apa namanya, jalurnya sangat penting. Nah, ini kita sudah sampai di stasiun Slawi dan kereta api berhenti sebentar. Jadi persilangan yang sering terjadi di jalur ini adalah persilangan dengan kereta api Ketel atau kereta api Pertamina seperti ini. Jarang sekali persilangan dengan kereta api penumpang ya, seperti pada jalur-jalur yang lainnya. Tidak banyak informasi yang saya sampaikan karena ini saya memang menikmati keindahan alam di jalur segitiga tadi ya, terutama ketika akan memasuki stasiun Perupuk. Jadi setelah dari stasiun Slawi, kereta api Kamandaka ini akan berhenti di stasiun Perupuk. Jalur dari Tegal ke Perupuk ini panjangnya sekitar 40 km. Meskipun tidak berada di pinggir jalan antara Tegal dengan Perupuk, Tegal Slawi dan Perupuk, tetapi letaknya itu arahnya itu searah ya, searah dengan jalur jalan raya tersebut. Sebelum adanya kereta api Kamandaka, dulu ada kereta api yang namanya kereta api Mahesa juga melewati jalur ini.
Tetapi sejak tahun 2000-an awal kalau nggak salah, kereta api Mahesa itu ditiadakan. Nah, sekarang ini hanya kereta api Kamandaka dan kereta api Joglo Semakerto saja yang melewati jalur antara Tegal dengan Purupuk ini. Dan sebagian itu sudah memiliki jalur ganda seperti ini ya. Meskipun cukup sepi, tetapi keberadaan jalur ini juga masih vital. Karena ketika jalur antara Cirebon dengan Brebes, kemudian Cirebon dengan Purupuk itu mengalami kendala, maka jalur ini digunakan sebagai jalur pengganti dari kereta api yang melintasi dua jalur yang lain. Sehingga segitiga jalur antara Cirebon, Tegal dan Purupuk ini menjadi sebuah kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Tiga menjadi satu, satu tetapi tiga. Perjalanan di stasiun Purupuk kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal di dalam kereta. Terima kasih atas sepedanya menggunakan transportasi kereta api. Selamat melanjutkan perjalanan. Nah, ini kita sudah sampai di stasiun Purupuk. Ternyata cukup banyak juga penumpang yang turun di sini. Bahkan hampir sebagian besar penumpang di kereta yang saya naiki itu turun ya, jadi banyak yang longgar kursi-kursinya. Kalau naik kereta api Kamandaka maupun Joglo Semakerto dari Semarang menuju ke Purwokerto itu memiliki banyak manfaat, terutama untuk kesehatan mental ya, karena kita bisa melihat pemandangan perkotaan, kemudian pemandangan tepi laut, tepi pantai, dan sekarang persawahan. Sebentar lagi kita akan melihat pemandangan di sekitar perbukitan. Nah, makanya lengkap sekali, berbagai macam landscape itu bisa tersaji dari dalam kereta api Kamandaka ini. Itu tadi kita baru sampai di stasiun Bumi Ayu. Tidak saya rekam ketika berhenti ya. Jadi kereta api ini setelah berhenti tadi di stasiun Bumi Ayu, kemudian akan melanjutkan perjalanan sampai di stasiun akhir, yaitu stasiun Purwokerto.
akhirnya ini kereta api Kamandaka tiba di stasiun Purwokerto. Sekian dulu perjalanan dari saya, sampai jumpa.